Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi. Dari Sudirman 12 Padang, selamat pagi pendengar dan masih dalam Mutiara Pagi untuk hari ini dalam perbincangan tentang cerdas menggunakan Imsakiyah Ramadan. Setelah tadi kita nikmati beberapa hiburan berupa lagu Islami dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Membahas tentang cerdas menggunakan Imsakiyah Ramadan. Untuk itu di studio saya sudah bersama dengan narasumber kita, ada Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Iya. pagi untuk semua ya. Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz? Alhamdulillah, kalau pagi pastilah lebih segar lebih nyaman ya, dan optimis kita. Iya, harus semangat ya Ustadz. Iya. Terima kasih sudah hadir kembali di studio Ustadz, dan nanti pendengar bisa bertanya lewat telepon 812-878 atau di WhatsApp 081166669975. Bisa saksikan juga acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Membahas tentang imsakiyah dengan sikap yang cerdas, tentu dengan segala kerendahan hati, ketinggian budi, siap mematuhi dengan muatan ilmu pengetahuan, ilmu yang Allah berikan, karena Allah kan maha luas ilmunya. Kalau kita akan dituntut belajar, terus dengan pelajaran demi pelajaran itu selalu saja ada perkembangan pemahaman. Tentang imsakiyah itu kan ada setiap tahun, rata-rata ya 1 pekan jelang Ramadan tuh sudah ada yang dapat 2-3 lembar dari berbagai versi, atau yang mencetaknya, atau yang mensponsori ya, kan ada informasi di sana. Nah, lalu apa itu imsakiyah? Imsakiyah adalah lembaran yang dimuatkan jadwal salat 5 waktu. Tujuannya supaya ibadah lebih terjaga, bisa di awal waktu bersiap-siap untuk berjamaah. Lebih dari itu, mulai menahan dan berbuka itu terjaga. Tapi kalau hanya salat 5 waktu tidak disertai dengan sedang puasa, bisa saja maghribnya mungkin terlambat agak 10 menit itu, atau subuhnya terlambat 10 menit atau lebih, kan masih di dalam waktu, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau untuk berpuasa itu tidak boleh terlambat, imsaknya mulai menahan itu, batasnya harus jelas. Jadi kemudian imsakiyah itu juga memberi laporan kapan Ramadan itu masuknya dan kapan pula berakhir. Nah, itu harus tahu. Itu dikemas dalam ilmu hisab atau ilmu falak. Ada juga disebut dengan ilmu astronomi Islam. Saya ingin bacakan kapan Ramadan itu masuk. Ijtimah awal Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 00:27:09 waktu Indonesia bagian Barat. Saat matahari terbenam di Padang pukul 18:29:06 waktu Indonesia bagian Barat. Hilal sudah berada di atas ufuk mar'i setinggi 8 derajat 38 menit 34 detik. Dengan demikian tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Nah, berita ini idealnya benar-benar dimuat di lembaran imsakiyah. Saya kadang memperhatikan imsakiyah yang beredar hanya jadwal salat saja, tidak diberitakan 1 Ramadan itu kapan. Ini secara ilmiah harus disampaikan.
Kemudian keterangan kedua masih dalam lembaran Imsakiyah itu, pertama menerangkan awal Ramadan, lalu berakhirnya kapan dengan menyebutkan satu Syawalnya kapan itu ya. Nah, di sini saya bacakan, ijtima awal Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 20 April 2022 maksudnya pukul 11:16:11 berarti jelang tengah hari ya, waktu Indonesia bagian barat. Saat matahari terbenam di Padang pukul 18:20:28 waktu Indonesia bagian barat, hilal sudah berada di atas ufuk mar'i setinggi 2 derajat 17 menit 17 detik. Dengan demikian tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April 2023. Khusus 1 Syawal ya enak kapan ya, hari Jumat. Tanggalnya berapa? 21 April. Kita kan 21 April itu kan hari yang istimewa bagi kita, kelahiran Ibu Kartini. Ibu kita Kartini, harum namanya. Itu kan dia meninggalkan jejak yang luar biasa sehingga namanya harum. Saya bodoh dulu, saya tulis Kartini lalu saya cium, kiranya bau spidol, kok enggak harum. Jadi maksudnya harum namanya itu ya meninggalkan nama yang baik. Nah, ini berita yang ada di Imsakiyah. Sudah itu ditampilkan di sana waktu salat keseluruhan. Maghrib garis miring itu berbuka. Nah, lalu puasa itu kapan dimulai? Kita sudah dihafalkan sejak usia anak-anak. Puasa ialah menahan makan minum serta segala yang membatalkannya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Gitu ya Bu Rita. Mulainya itu fajar. Apa itu fajar? Begitu matahari dengan posisi min 18 derajat di bawah ufuk, lalu fajar terbit, itulah yang disebut waktu subuh masuk. Di waktu fajar itulah mulai menahan. Jadi kan itu sudah menjadi hafalan bagi kita sejak usia anak-anak. Puasa menahan mulai terbit fajar. Fajar itu apa ya? Subuh. Begitu fajar terbit kan azan subuh dikumandangkan. Di saat itulah ya kita imsak atau menahan, mulainya begitu. Terus kapan berakhirnya? Sampai matahari terbenam. Ini pula yang diisyaratkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Summa atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah kamu di malam hari yang hendak puasa esoknya ya. Makanlah di malam hari. Hanya boleh sampai jelas bagimu beda benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Jadi kalau fajar sudah terbit, stop makan minum. Harus imsak, menahan di sana ya. Terus azan dikumandangkan. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Jadi mulai imsak tadi itu atau subuh, menahan sampai malam. Malam itu maksudnya ditandai matahari terbenam, yakni maghrib. Inilah definisi puasa itu diangkatkan dari surat Al-Baqarah 187. Lalu melalui mimbar ya Mutiara Pagi ini saya sampaikan, jika nanti membuat lembaran Imsakiyah, saya punya saran, surat Al-Baqarah 187 itulah yang ditampilkan. Tidak lagi surat Al-Baqarah 183. Kalau itu kan terlalu umum. Salah tidak ada yang salah. Tapi kalau ada yang lebih spesial, itu lebih bagus. Mungkin untuk yang di Kota Padang bisa mencontoh Imsakiyah beberapa tahun yang lalu. Kalau untuk Masjid Taqwa Muhammadiyah, saya sarankan kepada yang mencetak, tampilkanlah Al-Baqarah 187. Jadi ayatnya itu, makan minumlah hingga jelas bagimu beda benang putih atas benang hitam, yakni fajar, kemudian sempurnakan atau menahan sampai malam. Nah, itu lebih spesial ayatnya. Jadi berkembang juga ilmu pengetahuan. Itu jadi masuk cerdas di sini, apa yang bisa lebih spesial dengan tidak menyalahkan yang umum, tidak menyalahkan kebiasaan yang lama, terus mencari yang lebih istimewa. Nah, lalu kemudian berkembang ilmu pengetahuan bagaimana?
Mengapa imsak dibuat 10 menit menjelang subuh? Ini untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati supaya orang jangan kelewatan waktu subuh. Karena ada jam tangan antara ayah dan ibu ternyata beda. 1 sampai 2 menit, bisa saja lebih. Antara adik dengan kakak kadang beda. Bahkan di masjid pun kalau kita cermat, ada jam di masjid itu 3, kadang sampai 4. Paling tidak 2 ya di masjid itu. Jarang yang 1 jam di masjid. Dilihat satu sama lain kok beda. Mungkin karena baterainya yang sudah masalah atau terlalu tinggi, tidak diakurkan. Jadi supaya jangan terlewat waktu subuh, dikasih aba-aba 10 menit menjelang subuh. Maka 10 menit menjelang subuh itu mestinya tidak dibuat imsak. Yang dibuat imsak itu subuh garis miring imsak, maghrib garis miring berbuka. Terus 10 menit menjelang subuh apa bahasanya? Peringatan. Misalnya kalau dibantu dengan media sirine ya, kira-kira itu ya lebih kurang. Selama ini dipahami itu disebut imsak, sebenarnya bukan. Yang imsak itu ya subuh. Terus apa makna sirine dibunyikan 10 menit menjelang subuh? Memberitahu, awas, waktu hanya tinggal 10 menit lagi. Jangan terlalu bersantai, tapi jangan pula bersedih yang baru bangun masih ada waktu 10 menit. Makalah dengan tenang, tentu tidak bisa banyak-banyak ya. Pokoknya ada yang dinikmati waktu sahur. Saya rasa itu yang harus saya sampaikan. Nanti kalau sudah sampai lembar imsakiyah, cermati kata demi kata dan pahami. Moga-moga ketakwaan kita lebih meningkat. Amin. Demikian Bu Rita. Baik, pendengar itu pengantar dari narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI, perbincangan kita tentang cerdas menggunakan imsakiyah Ramadan. Karena memang tidak lama lagi, seperti yang sudah sampaikan, ini akan memasuki bulan Ramadan ya Ustadz? Ya, sekarang Rajab ya. Kita langsung terima di telepon 812878. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ajo, silakan pertanyaannya Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ajo Niang. As-samsu wal qamaru bisban wa najmu samjarul yasjudan. Ya. Aku dulu bersama Buya Harun Haji Elmaani ya. Iya, Haji Muhammadiyah. Dulu kan kami juga banyak itu ormas Muhammadiyah itu dengan tenang orang dengan jadwal hisab kita itu. Sampai sekarang begitu juga. Dikatakan Muhammadiyah ini mencari waktu untuk puasa ini itu ya. Dia tidak tahu itu Kiai Haji Madalan itu orang itu yang pencerahan itu semuanya. Bagian yang siri, bagian yang tak betul lah kita orang yang salah itu. Jadi dia yang membetulkan sampai sekarang ahli hisab itu kan menurut bulan, hitungan bulan. Jadi orang tak percaya itu. Jadi banyak juga kini bertentang. Oh kamu Muhammadiyah, kami NU, kami itu. Jadi kapankah kita itu bisa bersatu, Pak De? Dalam bersamaan itu kan indah. Sekarang banyak orang, oh kamu Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini apa? Kan pengikut Nabi Muhammad. Baik, jadi orang tak percaya dengan jadwal salat kah, puasa kah, tetap berselisih itu. Kan bagaimana itu mereka itu bersatu, Pak De? Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diseru untuk bersatu, jangan berpecah belah. Tapi kalau berbeda pendapat itu sah, malah mempertajam analisa. Kenapa demikian? Lalu didengar alasan. Anda mengapa pula begitu? Didengar pula alasan, sehingga bagus memperkaya. Jadi kalaupun terjadi perbedaan pendapat, yang dilarang apa? Jangan sampai berpecah belah. Suami istri kan boleh saja beda pendapat, tapi begitu ada terjadi perbedaan, saling memaklumi, rumah tangga tambah utuh. Jadi rumah tangga jangan sampai tangga-tangga, kalau istilah lain. Habis itu juga kita dalam berbeda pendapat di negeri yang tercinta ini, jangan sampai pecah. Itu dulu ya.
Terus bagaimana untuk bersatu? Kita dihidangkan dengan ilmu, pengetahuan melalui Al-Quran dan Sunnah, ada pedoman. Matahari dan bulan bisa dihitung. Sudah itu kalau dalam hadis ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah apabila telah melihat bulan, terus sebulan kemudian tampak lagi bulan baru, berhari rayalah atau berbuka. Dalam memahami ini sama semuanya, baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan ormas lainnya termasuk pemerintah melalui Kemenak, ITB, BMKG sebenarnya sama ya menghitung itu. Hanya saja metode yang digunakan penetapan awal bulan kadang-kadang ya disinilah belum semuanya punya titik temu yang kuat, ada perbedaan. Tapi kalau asal mulanya sama, itu juga bulannya, itu juga matahari, dan ini juga buminya yang kita tempati. Kan ada berbeda. Tapi ya ada saja yang duluan berpuasa, ada yang sama, ada pula yang kemudian, kan begitu ya setiap tahun. Terus apa yang kita upayakan sekarang? Tentu harus ada pencerahan-pencerahan. Mengapa duluan, apa alasannya, disimak, dikaji. Terus kenapa pula sekarang begini-begini, kenapa pula besok baru akan dimulai begini-begini. Nah, saling memahami itu, mau saja saling memahami itu sudah bersatu juga sebenarnya ya. Karena penelitian saya memang itu, saya datangi tempat-tempat yang bersangkutan, dengar, oh iyalah paham dulu. Tapi nanti dalam perkembangan ilmu ya mungkin analisa, pembuktian-pembuktian kan harus dipertajam. Inilah, tetaplah bersekolah, tetaplah kuliah, tetaplah latihan, tetaplah penelitian-penelitian dan pembuktian-pembuktian ilmiah. Nanti dengan sendirinya persatuan atau titik temunya itu makin terlihat. Saya rasa itu untuk sekarang begitu. Kita kan di Indonesia tidak ada main istilah karet kayu, harus begini, harus tidak boleh berbeda, kan tidak ada sampai begitu. Malah satu sama lain saling menghormati. Ada kalanya ya terasa siapa yang begini, tantangnya begini dan begitu. Ya moga-moga yang begini begitu itu bagaimana terhidang dengan sejuk, dengan cerdas dan berlapang hati. Ini saya kira itu dulu ya. Tapi untuk kabar gembira, Ramadan besok ini insya Allah sama secara nasional karena hilalnya sudah 8 derajat lebih. Baik, itu untuk Ajo Unyang di Ulu Gadut. Ya. Kita ke WhatsApp Ustadz, ini Boleh. ada pertanyaan dari pendengar kita, Pak Tanjung di Padang. Oh, Pak ya. Tanjung juga sudah memberikan kemarin ini, tapi mungkin ingin lebih ada tambahan jawaban. Berapa rakaat maksimalnya sholat tahajud ini di luar tema kita ini, Ustadz? Mungkin bisa Ustadz tanggapi sedikit. Berapa rakaat maksimalnya sholat tahajud dan duha? Kemudian bagaimana hukumnya dalam sholat kita sering menutup mata untuk mencari kekusukan dalam sholat, Ustadz? Mohon pencerahannya. Silakan Ustadz. Ya, kalau jumlah salat banyaknya itu ya bervariasi. Tapi ambillah jalan tengah yang populer itu. Pertama 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Itu boleh di bulan Ramadan, boleh juga di luar bulan Ramadan. Atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai jumlahnya keseluruhan 11 rakaat. Itu yang populer. Ada juga yang kedua sebelum yang memulai 11 rakaat itu ya keseluruhan. Ada pula pendahuluan, salat iftitah namanya dengan ringan. Ayatnya yang pendek-pendek sehingga 2 rakaat pertama itu cepat selesainya sehingga menghilangkan ngantuk. Lalu rakaat berikutnya bertenang-tenang. Jadi banyak ya, seminimal-minimalnya tentu ya 2 rakaat jika ada waktu. Bahkan sekurang-kurangnya bisa 1 rakaat. Maksudnya begini, bangun kiranya waktu subuh 10 menit lagi tiba. Ke belakang pula dulu, BAB, pipis, beruduk. Ternyata waktu hanya tinggal 3 menit lebih sedikit misalnya. Salat juga lah, walaupun 1 rakaat. 3 menit untuk 1 rakaat dengan ayat yang agak pendek, kan bisa salat dengan tenang. Apa itu? Ya witir. Itu juga dinilai salat malam. Jadi waktu bertahajud dan berwitir itu sebelum masuk waktu subuh masih ada waktu. Sampai begitu, tapi ya
mau rakaat yang berapa, diukurlah kemampuan dan ilmu pengetahuan yang ada. Jangan asal banyak rakaat tapi kualitasnya kurang tuh ya. Tapi tetap berlatih. Selama ada contoh dari Nabi, ada contoh dari sahabat, ya lakukan saja itu. Tapi kalau saya yang awam dan kemampuan terbatas, kita ambil saja yang populer itu. Jumlah salat witir 8 rakaat, nanti ditutup dengan tarawihnya 8 rakaat, lalu ditutup dengan witir 3 rakaat. Nah, kalau dipanjangkan diskusinya ya witir itu boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, ada yang seperti itu ya, ada yang 1 rakaat paling kurang. Jadi ambil yang populer 3 rakaat. Oke. Baik, itu untuk Pak Tanjung tadi yang berada di Padang. Pendengar silakan masih di telepon 812878 atau di WhatsApp 08116666975. Ini masih terkait dengan cerdas menggunakan imsakiah Ramadan. Nah, Ustadz, kalau berbicara tentang memasuki bulan Ramadan, ini kan apalagi hal-hal mungkin yang diperhatikan dalam imsakiah Ramadan. Tadi kalau terkait dengan mungkin jam imsakiahnya itu memang harus dipahami. Serina dan waktu subuh begitu ya Ustaz. Apalagi mungkin Ustaz yang perlu dicermati di imsakiah Ramadan Ustaz? Ya mungkin untuk di Padang ya dan pendengar di luar Sumatera Barat yang harus masuk saya cerdas itu kan sudah 2 tahun terakhir untuk Indonesia azan subuh itu berbeda ya. Ada yang masih memakai jadwal yang lama, terus berdasarkan Musyawarah Nasional Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah itu dengan perjalanan yang panjang sampai kepada kesimpulan waktu subuh yang lama itu ditambah 8 menit. Lalu untuk Sumatera Barat, MUI Sumbar juga sudah berijtima, artinya sudah bermuzakarah, sudah mengkaji, sampailah kepada keputusan mendukung berketetapan hati waktu subuh yang lama ditambah 8 menit gitu ya. Nah, itu diputuskan sepekan jelang Ramadan 2022. Nah, cuman sosialisasinya mungkin belum maksimal. Nah, lalu nanti saya kan dari karena dosen ilmu falak dan mengajar ini, terus di Muhammadiyah tentu mengikuti apa yang sudah diputuskan. Nah, itu bisa juga dilihat kalender Muhammadiyah. Waktu subuh itu sudah dicocokkan dengan apanya. Nanti kalau misalnya di Padang berbeda, kok berbeda ya imsaknya Muhammadiyah dengan imsak yang lain. Di sinilah kita harus cerdas pula. Kalau misalnya yang duluan 8 menit berarti masih memakai yang lama. Kalau misalnya berbeda 8 menit berarti yang sudah akurat sesuai dengan putusan kajian dengan penelitian-penelitian yang cukup panjang. Mungkin begitu nanti. Adakah yang salah? Ya tidak. Kata Buya Gus Rizal Gazahar sebagai ketua MUI ini kan ijtihad. Nah, terus nanti di mana ketetapan hati, di mana lebih ilmiah, lebih akidah sehingga lebih tentram, ya ikutilah itu. Yang tidak boleh itu menyalah-nyalahkan. Nah, saya kira gitu. Jadi nanti tidak ada yang terpancing, itu salah tuh gini-gini. Sebab salah betulnya itu ya hanya pada Allah. Menumpang dengan ungkapan Profesor Amir Syarifuddin, sekarang beliau masih hidup ya. Memang usia sudah sepuh, tapi cara berpikirnya masih bagus itu. Ulama dahulu, adabnya adalah beribu-ribu halaman dia menulis. Dengan kajian analisa yang luar biasa. Tapi di akhir pembicaranya inilah pendapatku. Kalau benar ya diikuti. Sekiranya salah ya tinggalkan. Sudah itu, kalau mengkaji halal haram, sah dan batal, lalu paling dia bahasanya begini, dengan demikian diduga kuat haram. Jadi nak mau dia mengharamkan. Sebab halal haram itu hak vetonya Allah dalam analisa. Jadi begitu pula kita dalam perbedaan pendapat, ya kita saling menghormati dalam perbedaan, tapi mengamalkan apa yang telah diyakini. Mungkin begitu caranya. Kita memang harus siap dengan peradaban berpikir, tapi sejauh manapun kemajuan berpikir tetap mendahulukan kerendahan hati, ketinggian budi, sehingga tidak ada muatan sombong atau meremehkan yang lain. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Sebenarnya masih ada yang ditelepon, tapi karena keterbatasan waktu kita ini Ustaz. Kemudian Pak Erman di Payakumbuh ini di WhatsApp, tadi Ustaz sempat
mencontohkan misalnya suami istri yang berbeda pendapat. Oh Nah ini iya, dari Pak Herman disampaikan memang beda pendapat tapi makan itu sebaiknya sama-sama di meja makan suami istri iya, Ustadz gitu iya, ya. Pak Herman di iya, Payakumbuh. Baik, terima kasih Pak Herman sudah bergabung. Mohon maaf yang ditelepon tidak bisa kita terima kembali. Dan pendengar, kita dengarkan kesimpulan perbincangan terutama yang baru bergabung ini ya Ustadz iya. tentang cerdas menggunakan Imsakiah Ramadan. Silakan Ustadz. Ya. Pertama, dapatkan lembaran Imsakiah. Terus kalau dari saya yang penduduk Kota Padang dan Sumatera Barat, mana yang sudah mendapatkan kalender Muhammadiyah dan Masjid Raya Sumbar itu ya oke. Karena melihat di sana itu sudah ada jadwal salat beserta lengkaplah dengan Imsakiahnya. Tapi kalau tidak, ya dapatkan lembaran Imsakiah itu, cermati, baca, dan pahami. Lalu kita sambut dengan gembira bahwa 1 bulan beberapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Buka pintu maaf, bersihkan lingkungan ya mulai dari rumah, jalan, termasuk masjid ya, tempat pendidikan. Jadi kalau semua bersih, lahiriah, fisiknya insya Allah kepada rohani kita juga akan berpengaruh. Sudah itu, ikuti perkembangan informasi tentang bagaimana berpuasa yang lebih lebih berkualitas. Tentu juga memprogramkan nantinya itu tidak hanya tarawih saja, tadarus dengan ceramah, kan ada juga 10 malam terakhir iktikaf ya, untuk meningkatkan kualitas. Ya dibaca pula bagaimana iktikaf, sebab paket-paket iktikaf itu lain masjid, lain kota, lain pula cara. Ya enggak apa-apa selama itu ada pendekatan ilmiah, pendekatan akidah, terus menyenangkan rohani kita ya ikuti. Sebab contoh dari Nabi tidak pula ada detail-detail, misalnya kalau di Jakarta bagaimana, kalau di Padang bagaimana, bisa saja dari teknis berbeda tapi substansinya sama. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Ustadz sudah bersama di perbincangan kita dalam Mutiara Pagi hari ini ya Ustadz. Mudah-mudahan Ya. bermanfaat untuk kita semua. Tadi berbicara tentang cerdas menggunakan Imsakiah Ramadan. Karena tidak lama lagi kita juga akan memasuki bulan Ramadan. Ya. Ustadz terima kasih dan selamat beraktivitas kembali ya Ustadz. Sama-sama, Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.